Kapal selam Typhoon Class merupakan kapal selam terbesar yang persenjataannya sangat mengerikan. Kapal selam ini membawa senjata nuklir yang ditembakkan menggunakan rudal-rudal balistik. Negara-negara super saling berlomba mengembangkan senjata nuklir yang gila. Pada suatu titik, Amerika Serikat tampaknya lebih unggul dengan persenjataan nuklirnya. Persediaan yang mencakup beberapa platform senjata nuklir yang sangat mengesankan seperti kapal selam Ohio Class yang besar. Kemudian Rusia menanggapi dengan platform yang dikembangkan di bawah Proyek 941 yang dikenal di Rusia sebagai Akula, tetapi dunia lebih mengenalnya sebagai kapal selam Typhoon Class. Proyek ini ditandatangani pada awal 1970-an dan 1976, dan penempatan kapal selam Typhoon Class menyebabkan banyak kekhawatiran negara-negara NATO seperti Amerika Serikat. Kapal selam Typhoon Class memiliki beberapa rekor, yang beberapa di antaranya masih belum tertandingi hingga saat ini, dan berikut merupakan beberapa fakta yang jarang diketahui oleh media mengenai Typhoon Class. Kapal selam yang sangatlah besar. Kapal selam Typhoon Class tidak ada bandingannya dalam hal ukuran. Kapal selam besar ini membentang hingga panjang 175 meter atau 574 kaki dan memiliki bobot terendam 48.000 ton. Sebagai perbandingan, kapal selam Ohio terbesar milik Amerika Serikat hanya berbobot 19.000 ton, lebih dari sepertiga ukuran Typhoon. Hanya beberapa unit yang dibangun. Angkatan Laut Rusia hanya membangun 6 unit monster air ini. Pesanan diterima untuk unit ke-7 tetapi akhirnya dibatalkan. Awalnya kapal selam mendapat nama dari penomoran lambung. Namun akhirnya 4 diantaranya diberi nama kota atau perusahaan yang mensponsorinya. Memiliki desain lambung yang unik. Typhoon Class dirancang untuk hampir tidak mungkin tenggelam, meski mendapat banyak serangan torpedo kapal selam yang diharapkan masih memiliki kemampuan untuk berfungsi. Typhoon Class memiliki desain multi-lambung dengan 5 lambung bagian dalam yang dibangun menjadi superstruktur dari 2 lambung paralel utama yang membentang sepanjang kapal selam sepanjang 179 meter. Karena ukurannya yang sangatlah besar luar biasa, pemerintah Rusia pernah membatalkan rencana untuk memperbarui satu kapal selam. Biaya perbaikan akan sama dengan biaya dengan membangun 2 kapal selam Borei Class yang lebih baru yang memiliki total biaya lebih dari 700 juta US dollar. Typhoon Class tidak mungkin baru dibangun baru-baru ini. Bahkan konstruksi pertamanya dimulai pada tahun 1976 dan ditugaskan 5 tahun kemudian. 5 kapal selam Typhoon ditugaskan oleh Angkatan Laut Rusia dari tahun 1983 hingga 1889 dan dikerahkan ke laut lepas. Sulit untuk melihat seberapa efektif kapal selam di zaman modern ini. Hingga saat ini sedikit yang beroperasi. Rusia cukup pintar untuk menyadari bahwa Typhoon Class tidak akan berjalan dengan baik dalam pertempuran saat teknologi terus berkembang dan negara-negara lain mengembangkan kapal perang yang lebih canggih. Dari 6 yang dibangun, hanya yang pertama atau Dmitry Donskoy yang masih beroperasi hari ini. Dan itu pun hanya sebagai platform uji coba untuk rudal balistik dan pengembangan kapal selam baru yang lainnya. Typhoon Class tidak pernah harus dikerahkan dalam pertempuran, karena bisa dibayangkan dampak kerusakan yang sangatlah luar biasa yang bisa ditimbulkan oleh salah satu kapal selam ini. Alasan utama di balik pembangunannya adalah untuk berfungsi sebagai deterrent selama Perang Dingin dan juga untuk menyamai kemampuan nuklir Amerika Serikat pada saat itu. Amerika Serikat pernah membantu menghapusnya.
Sebagai bagian dari program pengurangan ancaman senjata nuklir yang ditimbulkan oleh bekas Uni Soviet, Amerika Serikat menyediakan dana sebesar 250 juta US dollar dan juga bekerja sama dengan Rusia untuk membongkar setidaknya satu dari kapal selam Taiwan Class dalam sebuah proyek yang dimulai pada tahun 1999 silam. Platform senjata yang menakutkan. Amerika Serikat pun takut. Taiwan Class dikenal di Rusia sebagai Project Akula. Akula berarti hiu dalam bahasa Rusia, dan hiu ini memiliki banyak gigi di rahangnya. Setiap kapal selam membawa hingga 20 rudal balistik R-39. Semua rudal ini masing-masing dapat membawa 10 hulu ledak nuklir 100 kiloton yang dapat ditargetkan secara mandiri pada target yang berbeda-beda. Sebagai perbandingan, senjata nuklir yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki selama Perang Dunia Kedua diperkirakan hanya memiliki hulu ledak 15 kiloton, jauh lebih kecil daripada hulu ledak dari Taiwan Class. Pada bulan September 1991, Taiwan Class TK-17 sedang melakukan uji peluncuran salah satu dari 20 rudal balistik SSN-20 atau R-39. Ketika roket meledak sebelum waktunya ditabung peluncurannya, rudal pada saat itu membawa hulu ledak inert, tetapi masih ada masalah pada mesin nuklir dan hulu ledak nuklir yang siap meledak di atas kapal selam. Namun syukurlah, tindakan kapten yang berpikir cepat mampu menyelamatkan dan mencegah apa yang bisa menjadi insiden bencana internasional ini.